Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum kita berangkat ke dalam kesibukan kita hari ini, sediakanlah sejenak waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian Bukende kita nomor 149 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Selasa ini diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Martua mahalak naso olo mangihutton tahi nia kapar jahat, jalan naso olo jongjong tudalan nia kapar dosa, jalan naso olo sahudulan dohot aka pangarehe. Saudara jemaat Tuhan, Alkitab kita berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Dan beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Saudaraku, sejarah menunjukkan ketika umat Israel meninggalkan Tuhan, maka pada saat itu pula lah petaka menimpa mereka. Penderitaan yang datang menimpa mereka adalah buah dari penyangkalan kepada kemahakuasaan Tuhan. Pembuangan mereka ke Babel adalah sebagai akibat dari kedurhakaan kepada Tuhan. Maka sekembalinya mereka dari pembuangan menyadarkan mereka akan arti ibadah yang sesungguhnya dan arti kesetiaan kepada Tuhan. Maka didasari kesadaran yang tinggi melalui pengalaman pahit itu, akhirnya mereka tidak lagi ingin jatuh ke dalam lubang yang sama. Maka umat Israel melalui para pemimpinnya, baik raja dan pemimpin agama mereka, untuk memastikan ibadah yang benar kepada Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, Mazmur sebagaimana kita ketahui berisikan pujian kepada Tuhan, doa dan ibadah kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur itu juga kita menemukan pengalaman dan kesaksian hidup daripada Daud. Sebagaimana saat dia bergaul dengan karib dengan Tuhan kita, disitulah Tuhan sungguh mendukung hidupnya, mengangkat hidupnya, bahkan mengangkat derajatnya. Dan manakala dia lalai dan melanggar hukum Tuhan, saat itu juga Tuhan menghardiknya supaya kembali kepada jalan Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah, sebab latihan badani terbatas gunanya,
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebagaimana kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Maka ibadah itu sungguh-sungguh dan mutlak diperlukan. Jangan pernah meragukan makna ibadah kepada Tuhan dan malah turut mencemooh orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan malah mendengarkan nasihat orang-orang fasik dan duduk beserta dengan orang-orang yang mencemooh. Ibadah kepada Tuhan bukanlah hal yang sia-sia, karena itu menunjukkan bakti kita kepada Tuhan dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, serta menunjukkan keyakinan dan iman kita kepada kemahakuasaan Tuhan. Kepada orang-orang yang setia beribadah dan mencintai hukum Tuhan, firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, sebagaimana kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Oleh karena itu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 8. Dan apabila ada banyak orang yang tidak mementingkan ibadah itu, penulis kitab Ibrani mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Marilah kita bersama-sama dengan Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau mengajak kami hari ini supaya kami tetap setia beribadah kepada Tuhan, supaya kami jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kami. Ya Allah Tuhan kami, di saat-saat kesulitan sedang menerpa kehidupan kami, kecenderungannya adalah melupakan Engkau. Kami malah pergi meninggalkan persekutuan kami dan pergi melakukan hal yang menyukakan hati kami, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kami menuruti keinginan daging dan hawa nafsu kami, sehingga kami Tuhan turut serta duduk bersama-sama dengan orang-orang yang mencemooh orang-orang yang beribadah kepadamu. Hari ini Tuhan, Engkau mengajak kami supaya kami beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Karena kelak orang yang setia beribadah dan menyembah Engkau serta menuruti firman-Mu, dia akan bagaikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang daunnya tidak akan layu dan akan menghasilkan buah pada saatnya. Biarlah kami juga di dalam perenungan dan melakukan firman Tuhan serta hukum Tuhan, kami akan berhasil di dalam hidup kami dan akan beruntung di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan.
mengerjakan pekerjaan dan awalilah setiap aktivitas dan pekerjaanmu di dalam doa kepada Tuhan. Ingatlah semboyan orang-orang percaya, orait labora, berdoa dan bekerja. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia di dalam kehidupannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, Horas.